Susu sapi merupakan sumber kaya nutrisi dan manfaat bagi tubuh manusia. Walau begitu, jika susu segar yang baru diperas dari sapi sebaiknya tidak langsung diminum tanpa melalui proses pasteurisasi. Kenapa susu pasteurisasi itu penting? Perlu kalian tahu, susu sapi segar yang baru diperas ternyata masih mengandung beberapa bakteri berbahaya bagi manusia, seperti Salmonella, E. coli, dan Campylobacter, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Sehingga untuk menghindari resiko kesehatan yang terkait dengan bakteri tersebut, susu harus melewati proses pasteurisasi sebelum dikonsumsi. Proses pasteurisasi akan membunuh mikroorganisme berbahaya tanpa mengubah rasa atau nutrisi susu secara signifikan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Sementara itu, cara membunuh mikroorganisme patogen berbahaya pembawa penyakit dengan cara pasteurisasi bermacam-macam. Namun mungkin yang paling kalian kenal dengan proses pasteurisasi UHT atau lebih akrab dikenal dengan susu UHT. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat beberapa macam metode pasteurisasi dalam proses pengawetan susu, dan salah satunya adalah susu UHT. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu atau bahan makanan lainnya pada suhu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen pembawa penyakit, sehingga membuat produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Proses ini dinamai oleh ilmuwan yang menemukannya dari Prancis, yaitu Louis Pasteur, yang mengembangkan teknik ini pada abad ke-19. Ada beberapa metode pasteurisasi yang digunakan untuk membunuh bakteri berbahaya dalam susu. Salah satu metode pasteurisasi yang paling umum digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk mengurangi jumlah mikroorganisme adalah pasteurisasi HTST, High Temperature Short Time. Proses ini dimulai ketika susu segar dimasukkan ke dalam sistem pasteurisasi, kemudian dipanaskan secara cepat untuk mencapai suhu pasteurisasi yang ditentukan. Biasanya antara 71 hingga 75 derajat Celcius untuk susu dan 88 hingga 100 derajat Celcius untuk produk makanan lainnya. Setelah mencapai suhu pasteurisasi, produk dipertahankan pada suhu tersebut selama waktu yang ditentukan. Acuan dalam mempertahankan suhu ini berpatokan pada waktu yang diperlukan inaktivasi mikroorganisme. Setelah waktu pemeliharaan susu selesai, produk didinginkan secara cepat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tersisa. Produk susu yang menggunakan pasteurisasi HTST biasanya produk susu segar yang dikemas dalam botol kaca yang dikirim langsung dari peternakan. Susu pasteurisasi HTST memiliki masa simpan yang lebih lama dibandingkan dengan susu segar. Berikutnya, pasteurisasi UHT. Susu pasteurisasi UHT memiliki masa simpan yang lebih lama dibanding dengan susu pasteurisasi HTST. Rahasia di balik susu UHT yang memiliki masa simpan yang lama adalah perlakuan suhu ultra tinggi dan kemasan aseptik. Proses ini dimulai ketika susu segar dari peternakan memasuki sistem pasteurisasi. Kemudian langsung dipanaskan hingga suhu minimal 135 derajat Celcius dan disimpan di sana selama 4 detik. Baru kemudian dengan segera didinginkan hingga 20 derajat Celcius. Perubahan suhu yang cepat ini akan membunuh mikroorganisme di dalam susu. Namun hal terbaiknya dari semua itu adalah kualitas nutrisi dan rasa tidak terlalu terpengaruh dibandingkan
jika Anda mencoba merebus susu sendiri di rumah. Susu kemudian dikemas ke dalam karton steril 6 lapis yang memberikan perlindungan lengkap dari udara dan cahaya. Udara dapat membawa mikroorganisme yang dapat merusak susu, sementara paparan cahaya dapat merusak beberapa vitamin, menyebabkan rasa susu berubah atau berubah warna. Berkat perlakuan karton steril 6 lapis ini, susu UHT dapat disimpan dengan aman bahkan tanpa lemari es, untuk 6 hingga 10 bulan tanpa bahan pengawet. Walau begitu, setelah kemasan susu UHT dibuka, susu harus disimpan di lemari es seperti produk susu segar lainnya. Susu UHT yang kemasannya sudah dibuka baik dikonsumsi untuk 4 hari ke depan. Selain pasteurisasi HTST dan pasteurisasi UHT, masih ada 2 metode lainnya, yaitu pasteurisasi LTLT, Low Temperature Long Time, dan pasteurisasi batch. Namun sayangnya 2 metode pasteurisasi ini tidak seefektif metode HTST atau UHT dalam membunuh bakteri, sehingga jarang digunakan dalam industri produk susu segar.